Hadirin yang dirahmati Allah, kita mulai saja pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah, ittaqullah wattaqullah thumma taqullaha faqad fazal muttaqun. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini di Ahad kelima di bulan Agustus, dan kita masih berada di tahun baru Muharram 1442-43 Hijriah. Ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang besar pada pagi hari ini. Pertama, nikmat sehat, bangun tidur dalam keadaan sehat. Lalu yang kedua, nikmat sempat, Allah berikan kesempatan kita bisa datang dan hadir sholat subuh berjamaah. Man shalla sholatas subha atau sholatas subhi jama'atan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka kata Rasul, faka'annama, seakan-akan dia sholat seluruh malam, sholat sunnah semalaman suntuk. Tentu ini tidak mudah meskipun hanya 2 rakaat, melawan ngantuk, melawan kebiasaan tidur bangun siang. Oleh karena itu, pahala yang Allah sediakan cukup besar dibandingkan dengan sholat-sholat berjamaah yang lainnya. Karena nyatanya sholat subuh meskipun hanya 2 rakaat, tidak sedikit mereka yang tidak mampu untuk bangun di sebelum sholat adzan subuh. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan rasa syukur ini kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam selamanya kita perbanyak, kita zikirkan, karena ada syafaat dari setiap para nabi, dan hanya Nabi Muhammad yang diberikan hak syafaatul uzma. Sebetulnya nabi-nabi yang lain pun dia diberikan hak oleh Allah memberikan syafaat, namun syafaatul uzma, syafaat yang besar, Allah berikan haknya kepada Nabi Muhammad. Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'alna, jadikan kami ala syafaatik, atas syafaatmu." Kemudian Rasul menjawab, "Inna syafaati, sesungguhnya syafaatku," kata Rasulullah, "likulli muslimin, bagi semua orang Islam." Ini kalau kita baca beberapa riwayat, beberapa hadis, beberapa dalil yang berkenaan dengan syafaat, sampai-sampai Rasul menyebutkan dalam hadis itu, "Man kadzdzaba 'ala syafaati," barang siapa yang mendustakan, tidak percaya kepada syafaatku, maka dia tidak akan mendapatkannya. Dia bukan ahli terhadap syafaat itu. Ini sahih, ini banyak hadis-hadis yang sahih demikian. Kemudian juga bahkan juga syafaat itu bukan hanya Allah berikan kepada para nabi haknya, kita pun, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa anak pun, anak kita itu bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Tentu para ulama tidak asal-asalan membuat pernyataan seperti itu, karena ada satu hadis yang sahih. Di situ dikatakan salah satu amalan yang akan terus mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya adalah anak yang soleh. Tapi kata para ahli hadis, hadis itu yang menyebutkan 3 perkara bukan batasan, hanya 3, tapi hanya penyebutan secara jumlah. Hanya penyebutan saja. Karena ada hadis yang lain menyebutkan
banyak sekali pahala-pahala yang terus akan mengalir kepada kita setelah kita meninggal dunia. Tidak terbatas kepada 3 perkara yang kita sering kali dengar: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak yang soleh. Kan kita hanya tahunya satu dalil itu saja. Padahal ketika ada dalil yang lain menyebutkan 8 misalkan, kita tidak perlu mengatakan, oh ini kok hadisnya berbeda-beda. Tidak berbeda-beda, kita memahaminya yang belum tepat. Oleh karena itu kita bertanya kepada ahli, pada para ulama. Kata para ulama bahwa yang dimaksud 3 itu bukan batasan hanya 3, hanya penyebutan secara umum saja, karena rinciannya itu bahkan lebih daripada 3. Termasuk sahabat yang soleh bergaul dengan orang-orang yang benar, itu akan menjadi syafaat. Ini banyak dalilnya ini. Kita akan mencari nanti bahkan seorang suami dalam suatu dalil sahih itu, ketika dia masuk ke dalam surga lalu dia tidak menemukan istrinya, tidak menemukan anak-anaknya. Mana anak-anakku ya Rabb? Mana istriku ya Rabb? Ternyata diketahui dia masuk neraka misalkan, lalu dia mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku dulu melakukan kebaikan, amal baik, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk keluargaku. Sehingga boleh kita berkurban 1 ekor domba itu tidak hanya untuk diri sendiri. Banyak riwayat yang menjelaskan secara fikih 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Tetapi boleh kita meniatkan, saya niat berkurban 1 ekor kambing ini untuk diri saya, untuk keluarga saya. Bapak pergi haji, pergi umroh, saya niatkan juga kebaikannya ya Allah untuk keluarga saya, untuk sahabat saya, itu juga boleh demikian. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu. Sehingga sahabat, teman yang soleh, yang baik, insya Allah itu juga akan memberikan syafaat bagi kita di akhirat kelak. Aku tidak ridho ya Rabb, dia dulu pernah bersama denganku ta'lim, belajar di Masjid Mukhlisin Lahuddin. Aku dulu pernah punya pikiran yang sama bagaimana memajukan pengajian misalkan, bagaimana memakmurkan masjid. Tapi kenapa dia tidak ada bersamaku di surga? Maka dengan rahmat Allah tentunya, Allah angkat, pindahkan derajatnya ke dalam surga. Itu tidak mustahil hadirin yang dirahmati Allah. Dan banyak dalil-dalil baik yang secara tersurat ataupun yang tersirat memberikan isyarat-isyarat itu, dan itu diungkapkan oleh para ulama ahli di bidangnya. Oleh karena itu kata Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau salah seorang ahli tafsir, bahkan guru besar Al-Azhar Mesir, profesor doktor ya, atau disebut dalam istilah orang Arab itu syekh. Beliau menyebutkan penyebab yang menjadikan kita sengsara itu ya, menjadi penyebab kita susah itu, kata beliau, pertama jauh dari sholat. Mungkin dia sholat tapi sholatnya leha-leha. Yang kedua jauh dari Al-Quran. Mungkin dia beriman pada Al-Quran tapi dia tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga derhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keempat adalah jauh berkumpul dengan orang-orang soleh, menjauhi berkumpul dengan orang-orang baik. Itu ciri alamat akan mendapatkan kesusahan dalam kehidupan. Sehingga kebahagiaan yang hakiki, kata para ulama, didapati pada akidah yang benar dan pengamalannya. Itu kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu hadirin yang terhormati Allah, pagi hari ini kita mencoba istiqomah, kita mencoba berusaha untuk hadir ya, selama kita ada di rumah, selama kita tidak pergi kemana-mana atau bentrok dengan kegiatan yang lain. Setiap kegiatan pengajian yang ada kita hadiri. Insya Allah ini bagian daripada cara meningkatkan imun kita. Di samping iman kita, dan akhirnya insya Allah kita akan aman. Itu kan paribasa gitunya, imun, iman, atau iman, imun, aman. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas atau menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan etika, adab, ataupun akhlak keseharian kita, yang kita ambil dari hadis-hadis yang telah disusun oleh Imam Nawawi ya. Nama populernya Imam Nawawi, Abu Yahya Zakaria Syaraf bin Nawawi itu, atau An-Nawawi ya. Nah, beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu kita telah disampaikan larangan mencaci, berkeluh kesah karena demam. Sudah kita sampaikan larangan mencaci
angin sudah kita sampaikan. Tapi sebaiknya kalau ada angin kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khairoha. Ya Allah, hamba memohon kepadamu kebaikan daripada angin ini. Wa a'udzubika min syarriha, dan hamba memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini, atau wama ursilat bihi, yang dibawa oleh angin ini. Karena angin itu ada bisa memberikan rahmat kepada kita sebagai rahmat, juga kadang juga bisa juga angin itu memberikan azab atau daripada ujian bagi kita. Terima kasih. Kemudian yang terhormati Allah, larangan juga beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas mencaci panas demam. Kenapa? Karena demam bukan berarti jangan berobat kalau kita punya penyakit demam, tapi mencaci penyakitnya itu khawatir tidak menjadi penyebab atau menghilangkan kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena demam, kata Rasulullah, itu menghapuskan dosa. Sebaliknya kalau kita berburuk sangka terhadap penyakit yang kita derita, misalkan dalam sebuah hadis dikatakan ada sahabat mengatakan, celakalah aku akan masuk ke dalam kuburan, aku akan mati, ini bisa mati bagiku. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya seseorang itu berdasarkan persangkaan dirinya. Kalau dia bersangka buruk kepada Allah, dia meyakini hal yang demikian, maka hal yang demikianlah yang akan dia dapatkan. Padahal kata Rasul, demam itu bisa menghapuskan dosa. Ini etika Pak sebetulnya ya. Etika ataupun adab ya, bahasa kitanya adab, etika yang bisa kita jadikan amalan keseharian. Lalu yang berikutnya kita bisa lihat dalam bab ini, babu karohiyati sabbidaik atau sabbidik. Bahkan ada larangan makruh, larangannya bersifat makruh. Sekali lagi, tidak semua bentuk kalimah larangan ya dalam dalil atau pada kalimah-kalimah bahasa Arab dalam sebuah dalil para ulama menyebutnya sebagai haram. Meskipun al-aslu fin nahyi litahrim, pada prinsipnya, pada dasarnya larangan itu menunjukkan kepada haram. Tapi illa ma dalad dalilu ala khilafih, misalkan, kecuali ada dalil yang menyelisihinya, atau kecuali ada dalil, ada penjelasan yang sebaliknya. Kenapa? Karena para ulama mencoba mengkaji larangan ini apakah bentuknya haram atau sebatas makruh. Mereka melihat daripada apakah bentuk larangannya itu jazim itu kuat, atau ada qarinah tidak, ilatnya apa. Contoh misalkan dalam hadis, saya sudah bahas beberapa bulan yang lalu, Pak Aris pernah dulu beliau bertanya, Pak Aris bertanya, bagaimana sholat menutup hidung, menutup mulut. Sedangkan ada hadis naha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang ayagoto, menutup fahu, mulutnya. Hadisnya itu, hadis asal itu menutup mulut, itu larangan. Apakah larangan itu diartikan sebagai haram? Bisa menimbulkan sholatnya tidak sah? Bisa menimbulkan sholatnya cacat? Kan begitu. Maka dikaji oleh para ulama, dilihat bentuk larangannya, dilihat asbab wurudnya, dilihat korenahnya apa, korenah yang menjadi pendampingnya, dilihat ilatnya. Oh, kata para ulama, kenapa Rasulullah melarang menutup mulut itu? Karena akan mengubah bacaan menjadi tidak jelas. Dengan apa menutup mulutnya? Mungkin menutup mulutnya dengan tangan, kon hese nyarios nage. Bahkan juga makruh menutup mulut. Kita dianjurkan untuk menahan menguap ketika sholat, menahan menguap supaya tidak menguap, karena ada makruh di situ, harus menutup misalkan. Nah, sehingga para ulama menyebutnya sebagai larangan makruh atau tidak baik. Karena di situ korenanya, ilatnya adalah bisa mengganggu bacaan. Pertanyaannya, bagaimana dalam kondisi yang tidak normal, misalkan kondisi wabah, kondisi dikhawatirkan ada penyakit menular, berarti kan hukumnya menjadi fleksibel di situ. Ya, idad daqat ittasa'at. Ya, artinya sehingga para ulama membuat sebuah kaidah,
al-hajah qad tanzulu manzilatad darurah. La karahata ma'al hajah, kan begitu. Tidak ada kemakruhan kalau bersamaan dengan tuntutan, kebutuhan, hajat, keperluan, keharusan. Atau al-hajah, sebuah kebutuhan, keharusan, maka sekadang atau terkadang menempati sesuatu yang darurat. Itu dalil yang yang diungkapkan atau kaidah-kaidah yang diberikan oleh para ulama. Sehingga kenapa di Mekah misalkan, ya, kenapa di Masjid Nabawi kita bisa lihat live, apalagi awal-awal ketika pandemi mereka menggunakan tutup mulut ketika sholat. Nah, mereka juga sama, ada ijma, kesepakatan para ulama di situ, sehingga hukumnya tidak menjadi kaku. Nah, jadi larangan itu ada kalanya dia bukan bentuknya haram, tapi juga makruh. Dari mana ulama bisa memahami itu? Mereka para ahli melihat dari mana yang menyertainya, qarinahnya, ya, apakah ada sesuatu yang jazim, yang sangat kuat, atau ilatnya apa, sehingga mereka menyebutnya sebagai makruh saja. Nah, kalau Imam Nawawi menjelaskan at-talathum, termasuk juga menutup hidung, itu Imam Nawawi. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi seperti itu, hukumnya seperti itu kadang. Jadi tidak selamanya bentuk larangan itu menunjukkan kepada sebuah yang haram. Haram dalam artian tingkatannya kata para ulama justru lebih keras dibandingkan dengan makruh. Nah, ini bagaimana kalau mencaci binatang, mencaci ayam jantan yang berkokok? Seringkali kita sedang tidur misalkan, ya, di pagi hari ayam berkokok, lalu kita mencacinya, malah melemparnya misalkan. Padahal dalam sebuah keterangan dikatakan ayam itu berkokok membangunkan kita supaya bisa bangun malam. Ini luar biasa. Karena pada prinsipnya kalau kita temukan dari dalil-dalil yang lain, setiap kita, setiap tumbuhan, setiap makhluk itu berzikir, bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis, kan gitu. Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, itu termasuk makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, An Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbudi, kata Rasul, janganlah engkau mencaci ayam jantan yang berkokok itu, ya. Fa innahu yuqidu lis-shalah. Mengapa kita dilarang mencacinya, menghardiknya, apalagi melemparnya? Karena kita merasa terganggu tidur kita, terbangunkan oleh suara ayam itu. Karena kata Rasul, sesungguhnya karena ia membangunkan untuk sholat. Masya Allah. Ternyata ayam pun oleh Allah diberikan ilham, ya, diberikan insting. Nah, bagaimana ayam bisa berkokok di masa-masa bisa membangunkan manusia untuk beribadah kepada Allah? Karena mereka pun sama, ya, bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak melihat bagaimana tasbihnya itu tumbuhan, pepohonan, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi hadis ini mengandung dalil bahwa seseorang sudah seharusnya menyiapkan sesuatu untuk membangunkannya sholat, ya, untuk sholat. Contohnya ada, jadi hadis ini sekali lagi bisa dimaknai atau bisa menjadikan bagi orang-orang, bagi mereka yang berpikirnya lebih dalam lagi atau berpikirnya ilmu pengetahuan, hadis ini bisa dijadikan kesempatan, bisa dimaknai lebih luas lagi. Maka munculnya bagaimana jam alarm misalkan. Ini sebetulnya bisa merembet ke sana, Pak. Rasul menginformasikan, mengisyaratkan Rasulullah SAW bahwa tidak boleh mencaci ayam jantan yang berkokok. Kenapa kata Rasul? Karena sesungguhnya dia itu atau ayam itu sedang membangunkan kita untuk sholat. Muncullah ide, Pak. Inilah hebatnya dalil-dalil Islam itu. Sehingga orang muncul ide, kalau begitu kan tidak mungkin setiap rumah harus ada ayam. Betul kan? Kan tidak mungkin setiap kita harus memelihara ayam, baris misalkan. Tidak mungkin. Bisa saja, tapi kan agak ribet misalkan. Bahwa setiap rumah, kalau kita memaknai hadis ini misalkan secara tekstual, ya. Tapi justru hadis ini mengisyaratkan, mengajak kita, bagaimana Rasulullah SAW mengajak kita untuk berpikir, memunculkan pengetahuan-pengetahuan, sehingga muncullah ilmu.
Tapi luar biasanya boleh jadi yang mengamalkan, yang membuat jam alarm itu bukan dari golongan kita gitu. Padahal isyaratnya itu sudah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis. Muncullah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Oh, kalau begitu bagaimana bisa kita bangun awal sebelum adzan subuh, kita atur jam HP-nya, kita atur jam alarmnya, sehingga kita bisa berbunyi jam 3 atau jam 4. Itu luar biasa. Itulah pemaknaan sebuah dalil secara konteks, atau secara tidak hanya dimaknai secara teks-teksnya saja, tapi kita bisa dimaknai secara global, memunculkan ilmu pengetahuan. Luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu kata para ahli, jam itu kan terbagi dua. Ada jam dinding, baris, jam secara hakiki, ada jam secara majazi, jam yang ada dalam jiwa kita. Terus terang, bagi siapapun yang tidak terbiasa dan tidak mau membiasakan diri, misalkan bangun sebelum adzan subuh, sekeras apapun alarmnya gitu kan, sekuat apapun bunyi ayam berkokok. Sehingga kenapa Rasul menyebutkan dalam hadis ini, la tasubbudik, jangan kau mencaci ayam jantan yang berkokok. Karena boleh jadi dan sangat mungkin, tidak mustahil, orang-orang yang jamnya itu, jam pribadinya, jam jiwanya, jam psikologinya, sangat tidak mungkin bangun jam segitu, dia akan mencaci ayam itu. Ini makna yang berikutnya, luar biasa. Sangat mungkin dia mencaci karena dia tidak mau bangun, bukannya bersyukur alhamdulillah, bukan. Oleh karena itu sehebat apapun alarmnya, sekuat apapun suaranya, kalau jam psikologisnya, jiwanya itu tidak akan bangun, bahkan dimatikan. Tapi sebaliknya, tanpa alarm demikian pun, tanpa ada ayam, suara ayam berkokok pun, kita bisa bangun tidur jam berapapun jika psikologisnya, jiwanya sudah biasa bangun jam segitu. Sehingga ada jam, istilah jam dinding, jam yang hakiki yang kita nampak, ada jam yang majazi yang ada dalam tubuh kita. Kan begitu, ya? Hadirin yang dirahmati Allah, nah yang kita inginkan itu tidak hanya memaknai hadis ini, oh larangan mencaci ayam jantan, udah weh. Tidak, kita ingin bagaimana memunculkan ide, membuat sebuah ilmu pengetahuan jam alarm. Kita pun ingin memaknai secara lebih dalam, oh ternyata ada orang-orang pada zaman Rasulullah yang mencaci ayam jantan ketika berkokok, padahal itu membangunkan orang untuk sholat, lalu dia tidak mau bangun. Oleh karena itu kita bisa maknai lebih dalam, oh kalau begitu bagaimana saya ingin menancapkan dalam jiwa saya, ingin menanamkan dalam jiwa saya, dalam pribadi saya, dalam karakter saya, bahwa saya tidak perlu lagi terpengaruh oleh jam. Pak kapungkur, sepuh kapungkur punten, taranya nyanak jam ke kebon. Saya orang daerah lah, anu petani lah, tara dan tegaduh jam, ningali matahari karasa pak, tos lohor cenah. Beda perasaan lagi. Aran teh sedamel teh, mang anu maracul cenah. Nah cenah ka sarisi, cenah matahari tos ngageser cenah gitu nya, tos lohor cenah kitu pak. Upami lanjut teh damel misalkan waktu asar beda karasa. Karena mah terus waktu asar itu yang kita inginkan tuh jiwanya di situ. Ada perasaan yang sudah melekat dalam jiwa kita. Jam sabaraha wae kita kulam tidur, bangun pada jam 4. Paling telat atau paling telat maksimal sebelum adzan subuh. Itu yang ingin kita bangun di situ. Tidak hanya memaknai secara teks saja hadis ini. Jadi cara memaknai, memahami sebuah dalil itu, yuk kita belajar memaknai lebih dalam. Apa isyarat yang disampaikan oleh dalil ini? Ya, apa makna yang terkandung atau yang tersirat dari dalil ini? Tidak hanya kita bahas secara tersurat, secara teks saja. Lalu kita komparasikan ya dengan hadis dalil-dalil yang lain. Maka pemikiran kita, otak kita yang Allah berikan dituntut dalam Al-Quran supaya kita berpikir, terus berpikir dan berpikir. Kemudian yang berikutnya, larangan hadirin yang dirahmati Allah, larangan dari berkata kepada manusia, orang lain, atau perkataan manusia, larangan perkataan atau berkata mutirna binau'i kada, tidak boleh terjadinya sesuatu,
kita menghubungkan dengan makhluk. Contoh terjadinya hujan, kita menghubungkan dengan bintang gemintang misalkan. Terjadinya rizki yang lancar atau yang seret dihubungkan dengan hari dan waktu kelahiran. Poe naon jang lahir teh, poe anu cocokna ka anu misalkan. Lalu kita meyakini, dan itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Dilarang dalam agama kita menghubungkan itu. Kalaupun ada ilmu pengetahuan misalkan sebatas hanya untuk sugesti, untuk mereka-reka berdasarkan pengalaman. Kan hadirin yang terhormati Allah, perkiraan itu atau ramalan itu kan ada tiga. Pertama ada ramalan wahyu, itu pasti terjadi dan itu dibenarkan kita untuk meyakininya. Ramalan apa Pak? Ramalan wahyu. Seperti Rasulullah menyampaikan bahwa akan terjadi, Al-Quran pun menyampaikan gulibat Rum, misalkan bangsa Romawi akan atau bahkan mengalahkan orang-orang Majusi misalkan. Itu ramalan-ramalan wahyu. Itu boleh. Yang kedua, ada ramalan ilmu. Ramalan pengetahuan berdasarkan perkiraan cuaca itu boleh itu. Berdasarkan ilmu kedokteran, oh ini penyakitnya kanker misalkan. Ya. Dokter berbicara berdasarkan keilmuan. Apakah dokter salah kalau dokter mengatakan Bapak paling bisa bertahan hidup hanya 2 bulan lagi? Cek bapak, dokter musrik. Nah, cek bapak gitunya. Misalkan, dok, jangan begitu, dokter musrik. Siapa yang menentukan usia saya? Jangan, kayak orang bisa izin, Pak. Jadi yang pertama ada ramalan wahyu. Yang kedua ada ramalan ilmu. Itu bukan ramalan. Dokter memprediksi, membuat sebuah perkiraan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia pahami, dia pelajari, dan dia kuasai. Karena dalam tubuh kita ada sel-sel, ada organ-organ, ada jaringan-jaringan yang itu usianya bisa diprediksi oleh dokter. Dokter tidak menyebutkan ajalnya, ya, tidak memastikan matinya, tapi berdasarkan dari pergerakan sel-selnya itu, umur sel itu. Sehingga itu ramalan ilmu dan itu diperbolehkan. Hanya kadang juga dimaknai secara luas dengan ilmu-ilmu selain itu gitu kan. Contoh yang ketiga, ramalan dukun. Nah, ini yang tidak boleh ya. Cenah Kang Edi cenah gitu kan, rumah mayun ka mana gitu kan. Lahir hari naon gitu. Wah, iya mah cenah. Aya ditingali lamun ieuna sami curug sareng jari tengahna usaha lancar aja gitu. Atuh kumaha lamun teu sami da seueur teu sami gitu nya. Nah, itu ramalan-ramalan dukun. Tingali garis tangannya. Ya sebagai sugesti saja. Sebagai sugesti, tapi tetap apapun itu dalam keseharian kita yang kita alami dan kita temukan, kita itu diajarkan Rasulullah SAW keluar daripada rumah mengawali kalimah Bismillahi. Coba Bismillah itu dalam maknanya Pak. Apa Bismillah itu? Bismillah kata para ulama ahli tafsir, ketika kita mengucapkan Bismillah ataupun sampai akhir Bismillahirrahmanirrahim, di situ kita melibatkan Allah dalam kehidupan, dalam pekerjaan kita. Bismillah, dengan menghadirkan Allah. Wajar makanya orang-orang yang memiliki kebiasaan, keilmuan, kedekatan dirinya kepada Allah yang luar biasa, dengan Bismillahirrahmanirrahim saja dia bisa tidak mempan ditembak oleh musuh penjajah pada waktu itu, Pak. Karena bukan bismillahnya, keyakinan dirinya kepada Allah, perlibatan pemaknaan bismillahnya itu kepada Allah. Karena biismillah itu atau bismillah atau biismillah kalau mau dipisahkan itu kita maknanya apapun yang akan kita lakukan, kita mau mengerjakan apa, kita di situ melibatkan Allah bersama dengan kita. Makanya baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita keluar rumah Bismillahi tawakaltu, ditambahan tawakaltu apalagi. Apa tawakaltu? Aku bertawakal kepada Allah. Ditambah lagi la haula wala quwata illa billah. Sehingga kata para ulama, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap keluar dari rumah, dia akan mendapatkan 3 keuntungan. Pertama, dia akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang ketiga, dia akan dijauhkan, dihindarkan dari segala mara bahaya yang akan mengganggu dirinya. Pertanyaannya, sok rotin tara? Tiap keluar di bumi,
Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Tambahan naik kana mobil. Bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Maju mobilna. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Luar biasa, Pak. Kadang kita tahu saja tapi tidak paham maknanya. Kalau kita sudah paham maknanya, memaknai dengan dalam, keyakinan yang penuh, insya Allah pertolongan Allah akan selalu bersama kita. Kadang-kadang kecelakaan itu terjadi juga bukan karena akibat kita, akibat kelalaian orang lain. Kitanya hati-hati, orang lain yang lalai. Itu barangkali ya berkenaan dengan larangan menghubungkan apa yang terjadi dengan bintang gemintang. Sekali lagi saya tegaskan, ramalan itu ada 3. Pertama ada ramalan wahyu, yang kedua ada ramalan ilmu, dan yang ketiga ada ramalan dukun. Yang dibenarkan adalah ramalan wahyu dan ramalan ilmu. Kalau ramalan-ramalan yang lainnya itu mungkin hanya sugesti saja. Zaid bin Khalid berkata, satu hadis saja terakhir, Rasulullah SAW bersabda, sholat subuh pada waktu itu Rasulullah sholat subuh mengimami kami di Hudaybiyah setelah diguyur hujan pada malamnya. Jadi Hudaybiyah itu sekarang menjadi mikot, salah satu mikot untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Jadi mikot Hudaybiyah. Ya, di situ bangunan tua masih ada di Hudaybiyah itu. Ketika itu pernah Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum muslimin. Ya, itu di Hudaybiyah, dan itu masih ada bekas-bekasnya, Pak, bangunannya itu masih bangunan lawas tuh kan. Hanya dinding-dinding yang sudah rapuh, tapi tempatnya tidak jauh di situ. Kita selalu kalau jamaah kan foto-foto masjid namanya Masjid Hudaybiyah, dan masjidnya sekarang masih ada, persis tempatnya di situ. Ya. Menghadap ke halayak kalau berkata, apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Setelah selesai sholat, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, Allah berfirman, pada pagi hari di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan kafir kepadaku. Jadi di pagi hari itu manusia diumpamakan atau dibagi, diklasifikasikan, ada yang beriman, ada yang kafir, kata Rasulullah. Lalu adapun orang yang berkata, karena Rasul mendengar ada sahabat pada pagi hari itu dia menghubungkan hujan yang terjadi malam hari. Karena sholat subuh berjamaah yang malamnya telah diguyur hujan, Masjid Hudaybiyah itu, ada sahabat yang menghubungkan hujan malam tadi itu dengan bintang gemintang. Lalu Rasulullah menyampaikan, siapa yang kafir pada pagi hari? Adapun orang yang berkata, kami telah diguyur hujan karena apa? Siapa yang beriman? Kami telah diguyur hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Maka itulah yang beriman kepadaku, kata Rasulullah. Sehingga doa kalau turun hujan, doanya apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Coba ulangi, Pak. Doa turun hujan. Mutirna coba. Bifadlillahi wa rahmati. Itu doa turun hujan. Kami telah diguyur, telah turun hujan kepadaku dengan karunia Allah dan rahmatnya. Sehingga kita akan meyakini hujan itu sebagai rahmat. Tapi kalau kita sudah dari awal meyakini hujan itu sebagai adab, maka wajar banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Itu pun karena ulah manusia. Ya. Nah, Rasulullah mengajarkan ketika turun hujan, yakini, katakan bahwa hujan itu sebagai fadilah, karunia dan rahmat dari Allah. Maka dia, kata Rasul, maka itulah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Artinya dia menyalahi keyakinan kepada bintang gemintang. Sebaliknya, sedangkan orang yang berkata kami diguyur hujan karena susuran bintang begini dan begini, oh ini musim hujan karena posisi bintang begini, ada bintang berekor misalkan, ada bintang bertanduk misalkan, ada bintang seperti ikan misalkan, ya? Oh ini musim hujan atau hujan ini karena ada bintang-bintang begini dan begini. Maka apa kata Rasulullah? Maka itulah orang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang gemintang. Bisa dua kemungkinan. Oleh karena itu, selalu apapun yang terjadi, qadarullah.
Segalanya adalah atas kehendak Allah. Bahkan Rasulullah atau mengajarkan pada kita turun hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Ya. Atau Allahumma shayyiban nafi'a. Itu seringkali dijadikan awal doa itu, Allahumma shayyiban nafi'a. Selesai hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Allahumma shayyiban nafi'a ya Rabb, anugerahkan kepada kami hujan yang baik dan bermanfaat. Beres hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Kami telah diturunkan hujan oleh Allah dengan karunia dan rahmatnya, bukan karena bintang gemintang. Ada petir menyambar, apa doanya? Subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci yang Allah, subhanalladzi sabbahat, yang telah bertasbih kepadanya. Kenapa? Karena kata para ulama, suara petir itu adalah suara malaikat. Suara malaikat itu ada dalilnya. Seperti suara pengembala yang mengumpulkan kambing-kambingnya. Malaikat mengumpulkan hujan-hujan supaya turun di satu tempat. Sehingga doanya apa? Subhanalladzi sabbahat lahu. Kan begitu. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita, kalau turun hujan, sunnah kita menyentuh air hujan. Bahkan sunnah berwudu dengan air hujan. Kenapa? Karena sebagai syiar, sebagai pembuktian syariat, berwudu dengan air hujan diperbolehkan. Itu sunnah, Pak. Jadi lamun hujan Pak, ulah sampai teu kabasehan pisan, ulah. Sunnah minimal kita di rumah keluarkan panangan, Pak. Curugen kana kenteng, tina kenteng curugen. Basuh tangan kita, itu sunnah. Sampai bahkan juga ada dalil mengatakan air hujan itu bisa mengobati penyakit kita. Kita ambil hujan itu, kita pening, kita cipkan. Nah, lamun hujan sekolah gering, da urang mah samemeh nanaon geus gering. Budak tong hujanan bisi gering. Nah gitu. Cenah naon geus nyebut geringnya gering atuh da. Nah, gering abis sok rada haree lamun hujanan. Tos di jaket papanasan memotoran Pak, kekelekep ku helm kahujanan. Eta mah secara medis ge wajar, tos papanasan kekelekep. Lamun dibuka mah jaketna hujanan, moal baca tingali. Da baheula keur budak main bola hujan eta Pak. Abi ge ngalami. Budak santri hujan teh lompatan ka lapang, bolokot ku leutak. Hujan teu pernah demam, teu pernah gering. Air hujan itu bisa menjadi obat. Bisa menjadi obat air hujan itu. Coba kita balurkan ke tubuh kita yang sakit air hujan itu. Bahkan kata para guru kita, ambillah air hujannya yang langsung turun tanpa melewati benda-benda yang lain. Lalu langsung ketinggal di luhur gitu, untuk anak kenteng heula. Karena bisa jadi kentengnya tidak halal gitu. Karena bisa jadi embernya tidak halal gitu. Nah, berarti guyur kita insya Allah jadi sehat. Keyakinan itu ya. Dan itu memang begitu kalau mengikuti sunnahnya itu. Ya, air hujan itu memberikan bisa menjadikan obat sebetulnya. Kan orang mah can naon tong hujanan bisa gering, gering can gering kan. Ya gitunya. Jadi ada etika-etika sebagai muslim bagaimana ketika ayam jantan berkokok sudah tadi dijelaskan. Yang kedua etika bagaimana ketika turun hujan. Itu saja barangkali yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Tidak pertanyaan tidak? Oh, ada pertanyaan. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyaram. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sebetulnya bahasa-bahasa istilah-istilah yang beredar di masyarakat kita ada istilah nyaram hujan dalam bahasa Sunda. Jadi itu seakan-akan memberikan makna atau konotasinya itu manusia diberikan kemampuan atau punya kuasa untuk mengendalikan dan menahan ataupun menjadikan hujan tidak turun misalkan. Seakan-akan demikian kan dari kata kalimahnya saja nyaram kan. Seperti kita yang mengendalikan alam ini. Kalau mungkin ya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bisa doanya itu lewat ikhtiar. Contoh
terjadi ikhtiarnya itu bagaimana supaya turun hujan, tidak hanya melalui istisqa, tapi pemerintah menggunakan pesawat lalu mengangkut garam dengan bertonton garam, lalu menaburkan garam itu di atas awan misalkan ya, supaya turun hujan dan hujannya bisa memadamkan kebakaran misalkan ya. Atau juga sebaliknya, hujan itu bisa digiring awannya itu dengan ilmu pengetahuan misalkan, bisa digiring dialihkan ke satu tempat supaya tidak turun hujan. Itu kan lamaran ilmu atau juga perbuatan ilmu pengetahuan. Tapi kalau apapun namanya, selama itu perdukunan misalkan, tidak jelas secara wahyu tidak demikian, bukan ramalan wahyu, secara pengetahuan dia juga tidak punya ilmu pengetahuan di bidang itu. Ulah ayah bahasa dukun bisa mengkayakan ataupun ingin cepat kaya ke dukun, ari dukun atau benghar-benghar misalkan. Kan aneh gitu kan. Dukun lagi miskin, imah lagi putut gitu. Bertanya ke orang pintar, mana gitu pintar gitu. Nah saya kira istilah-istilah itu memang kita tidak bisa ingkari, tidak bisa kita nafikan di masyarakat, nyaram hujan. Tapi makna daripada nyaram hujan itu, mari kita kembalikan apakah itu menggunakan ilmu pengetahuan yang diperbolehkan tadi, dengan cara menggunakan ilmu pengetahuan itu kan bisa diprediksi dan bisa diikhtiarkan supaya hujan tidak turun di daerah Permata Biru, awan yang sudah mendung, awan yang sudah ada, dengan ikhtiar yang maksimal misalkan dengan ilmu pengetahuan bisa digeser, bisa didorong misalkan. Silahkan. Meskipun pada akhirnya hakikatnya hanya Allah yang berkehendak, sebab hujan itu diantara misteri. Kita lihat surah At-Tolak dalam Al-Quran. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Pertama, kita tidak akan tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Kemudian kita tidak tahu kapan hujan tuh turun. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kita tidak tahu di mana dan kapan hujan turun, sehingga hujan itu menjadi misteri. Kapan turunnya tidak pernah tahu. Tapi bolehkah kita berikhtiar? Boleh. Selama ikhtiar itu, mohon maaf, bukan ikhtiar perdukunan. Kembali ke pembahasan awal, ikhtiarnya lewat ilmu pengetahuan. Ustadz boleh nggak tidak pakai ilmu pengetahuan tapi dengan doa? Boleh. Berdoanya sebaliknya, yang Rasulullah itu berdoa istisqa, minta diturunkan hujan. Ini berdoa sama-sama semoga Allah memindahkan hujannya tidak di tempat ini karena akan ada acara misalkan. Kebetulan tidak ada tenda di acara itu. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita memohon kepada Allah dengan rahmat dan karunia-Nya, semoga Allah memindahkan hujan yang akan turun pada hari ini ke tempat yang lain. Boleh tidak? Ya boleh saja. Nama juga doa. Tidak salah di situ. Tetap memohonnya hanya kepada Allah. Ya mau Ustaz, aya nu dibakar cenah. Aya benda itu, aya beas, aya garam, aya kepala ayam. Itu mah nyuruh kepada jin, Pak. Nyuruh kepada jin. Nyuruh itu dia berkolaborasi dengan makhluk halus di situ. Nah, itu barangkali yang disebut nyaram mungkin ya, tapi nyaramnya pakai itu. Tapi kalau nyaramnya, mari kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah dengan rahmat dan karunia-Nya tidak menurunkan hujan pada hari ini di tempat kita atau memindahkan hujannya ke tempat yang lain. Karena kan kenyataannya hujan tidak selalu sama di setiap tempat kan. Itu boleh-boleh saja. Barangkali seperti itu. Gitu. Cukup, ada yang lain barangkali? Cukup ya. Mari kita mohon kepada Allah atas apa pertemuan kita, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.